Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jejak Misterius di Balik Uang Tambahan Istriku. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang mencurigai istrinya berselingkuh lantaran selalu beli barang-barang mewah di luar. Sedangkan uang bulanan yang dikasih sang suami hanya cukup untuk keperluan bulanan. Tak mungkin sang istri menggunakan uang bulanan untuk membeli barang-barang mewah. Lantas, dari mana uang itu ia dapatkan? Sedangkan selama menikah, sang istri hanya diminta untuk merawat anak-anak dan tak bekerja. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Pah, kok hanya 1.500.000? Tanya Anggit pada Surya. Mulai bulan ini aku hanya bisa memberi kamu uang bulanan 1.500.000. Surya menjawab santai sembari melahap nasi goreng buatan Anggit. Sulastri adik Surya sudah mulai kuliah dan membutuhkan biaya banyak untuk sehari-hari dan ibu pun harus Surya berikan uang. Belum lagi listrik dan biaya air di rumah ibu. Ia merasa seperti memiliki istri dua saja. Wajah Anggit masam, tapi biarkan saja. Menurut Surya, harusnya ia menerima dengan ikhlas. Toh dia tahu kan menikah dengan Surya juga harus menerima keluarga Surya. Ibu sudah tidak ada yang menafkahi. Lalu Sulastri juga harus Surya yang membiayai kuliahnya. Mas, semua sekarang seberapa mahal. Belum lagi bensin untuk antar jemput anak kamu. Jajan dua anak kamu. Kamu pikir ini cukup? Lagi Anggit mengajukan protes. Mah, kamu kan sarjana ekonomi. Bisalah kamu mengatur semuanya. Lagian aku kan pulang malam, paling makan sehari, gak usah protes, bersyukur aja. Kamu makan sekali mas, lah ini bukan makan. Aktivitas makan Surya terhenti dengan ucapannya. Sarapan kan wajib, kalau beli di luar sayang uangnya, lebih baik untuk bensin. Nafsu makan Surya jadi hilang. Gegas Surya bangkit dan meninggalkan nasi goreng yang masih sisa. Anggit tak mengejar untuk pamit atau sekedar mencium punggung tangan Surya. Biarkan saja, mungkin dia masih marah. Toh nanti juga akan kembali seperti biasa. Maklum, wanita moodnya seperti itu. Sudah setahun berlalu, Anggit tak lagi protes seperti awal Surya memberikan dia uang. Hanya saja, dia terlihat lebih diam dan bicara seadanya. Tapi ada yang lain dan berbeda dengan Anggit. Bahkan Surya merasa terabaikan olehnya. Surya memarkirkan mobil di halaman, tapi tak terlihat motor yang biasa Anggit gunakan. Tidak lama terdengar suara motornya dan ocehan dua anak Surya. Loh mah, kamu dari mana? Tanya Surya saat istrinya pulang dengan beberapa tentengan di tangan. Ada kumpul-kumpul sama temen, papa sudah pulang. Anggit berbalik bertanya. Iya, mama lihatnya bagaimana? Anggit tersenyum. Kemudian berlalu begitu saja tanpa memperdulikan Surya yang baru saja pulang. Bukannya bertanya suaminya sudah makan atau belum. Ini malah begitu saja melewati Surya. Dia punya tambahan dari mana? Padahal uang yang Surya berikan tidak banyak. Kenapa dia bisa setiap hari pulang malam dan membawa banyak barang? Surya teringat ibu tempo hari bilang kalau istrinya kerap menitipkan anak-anak pada ibu. Sementara ia tidak bilang mau kemana. Hanya bilang akan kembali sore hari atau ibu pun sama curiga seperti Surya. Apa yang dilakukan istrinya? Apa dia main serong? Dengan dada yang bergemuruh, Surya bergegas menghampiri istrinya. Mah, Surya memanggilnya lantang. Ada apa? Ia menjawab datar. Surya menoleh beberapa kali ke arah barang belanjaannya. Ada apa? Ia kembali mengulang pertanyaannya. Dari mana kamu mendapatkan tambahan untuk membeli barang sebanyak ini? Aku saja belum memberikan gaji. Apa aku harus bilang sama kamu semua pengeluaran kita? Sementara kamu hanya memberiku 10% gajimu dan sisanya kau berikan pada ibu sebagai baktimu pada orang tua. Emosi tak bisa tertahan saat mendengar istrinya pandai berbicara. Hebat sekali dia berbicara. Memang, Surya harus berbakti pada ibu karena dia menjadi sukses. Untuk apa dia membahasnya? Kalau tidak karena ibu, mana bisa Surya sehebat ini. Aku lelah, biarkan aku istirahat. Anggit berlalu begitu saja tanpa melawan saat Surya tampar. Ia membaringkan tubuh dan menutupnya dengan selimut. Saat terbangun pagi, Surya tidak terlihat Anggit di sampingnya. Namun, harum masakan membuat Surya tak pusing karena dirinya sedang berada di dapur. Sebaiknya Surya bergegas mandi dan berangkat ke kantor.
Selesai mandi, kulihat di meja makan sudah terhidang masakan. Anak-anak juga sudah siap dengan seragam mereka. Begitu juga dengan Anggit. Semakin hari istrinya semakin cantik. Mungkin dia merawat diri dengan bahan alami. Mana mampu dia membeli skincare. Kamu pergi lagi nanti sore? Tanya Surya. Aku gak kemana-mana. Tapi sehabis menjemput anak-anak, aku mau ke rumah ibu. Ngapain? Ngapain? Memangnya hanya kamu yang boleh mengunjungi ibumu? Kenapa Surya bicara satu kata dia bisa lebih baik dari satu kata? Surya hanya ingin dia di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Mengurus anak-anak, Surya seperti ibunya dahulu mengurus Surya dan Sulastri. Ya sudah, sore pulang, ujar Surya. Setelah itu Surya pamit pada Anggit dan anak-anak. Seperti biasa, Anggit menolak Surya antarkan ke sekolah anak-anak. Dia lebih suka mengantar menggunakan motor. Semenjak menikah dengan Anggit, Surya bahagia memilikinya. Dia cantik dan berpendidikan. Surya memang tidak memperbolehkan dia bekerja karena ingin lebih fokus pada anak-anak. Pengalaman ibu ia mendidik anak pasti baik. Surya ingin Anggit seperti ibunya kelak. Sempat ia protes saat Surya memintanya berhenti bekerja. Tetapi Surya mengancamnya dan dia diam. Baguslah, istri harus tunduk pada suami. Sesampainya di kantor, Surya memarkirkan mobil di parkiran kantor. Surya melihat Anton, teman kantornya dengan beberapa SPG yang bekerja di kantor mereka. Ia sepertinya mencari muka para gadis-gadis muda itu. Weh, ingat istri. Surya menggodanya kali ini. Istri di rumah, gak tahu, ciwi-ciwi mulus bro. Istriku lebih mulus. Surya tak malu memuji Anggit di depan Anton. Yakin, istri lo mulus? Main kalau gak percaya, lihat ini, mukanya glowing. Surya memberikan ponsel menunjukkan wajah Anggit. Anton menoleh padanya. Kata lo, doi lo kasih bulanan masak doang. Itu juga cuma sedikit. Bini gue aja di rumah ngoceh-ngoceh. Belum beli skincare, krim bat, facial, dan lain-lain. Bini lo yakin pakai alami? Atau di belakang lo dia ada main sama pria lain? Sial si Anton. Bikin bulu kuduk Surya merinding. Ini lebih seram dari diamnya Anggit saat marah. Lebih baik Surya pastikan lagi nanti. Benar juga, Anggit terlihat santai dengan uang yang Surya berikan. Apa benar perkataan Anton? Apa selama 1 tahun ini Anggit diam karena memang dia memiliki pria lain yang memberinya banyak uang? Sepulang kantor, Surya gegas mencari di mana istrinya. Namun Anggit tak nampak di hadapannya. Kemana dia dan anak-anak? Surya mengusap wajah kasar. Ia langsung menghampiri Anggit saat dia memasuki halaman rumah. Polesan make up masih terlihat jelas. Apalagi lipstick pink yang membuat ia semakin cantik. Hendak marah, Surya menjadi lunak melihat kecantikan istrinya. Kamu dari mana? Jam segini baru pulang. Bukankah aku tadi pamit mau ke rumah ibuku? Lagi pula ini baru jam 4 sore. Tumben kamu sudah pulang. Kesal dibuatnya. Bukan menjawab pertanyaan Surya, dia malah berbalik tanya. Memang, Surya pulang lebih cepat karena ucapan Anton sangat mengganggunya. Apa benar istrinya ini memiliki pria idaman lain? Apa kurangnya selama ini? Menafkahi Anggit. Lalu apa yang sedang dia sembunyikan darinya? Aku bawa makanan. Tadi ketemu Mas Ilham di rumah ibu. Dia membelikan anak-anak makan. Sekalian aku minta buat kamu. Ku taruh di meja makan. Aku mau menggantikan anak-anak baju dulu. Lagi, Anggit melewati Surya begitu saja. Ia merangkul kedua anaknya, perut terasa lapar. Sepertinya Surya hentikan saja emosi yang memuncak ini. Besok akan Surya cari tahu lagi atau pasang CCTV saja. Tidak ada gelagat aneh dari Anggit. Ia hanya bermain ponsel sebentar, lalu mengajari anak-anak belajar. Setelah itu ia bangkit dan mengambil nasi untuk ia makan. Surya membuang wajah saat ia menoleh ke arahnya. Aku makan dulu, kamu masih mau makan apa enggak? Tanyanya seperti biasa. Aku sudah makan, buat kamu saja. Surya kembali fokus pada anak-anak yang sejak tadi mengajaknya bermain. Tanpa menjawab ucapannya, Anggit langsung melahap makanannya. Surya terus memperhatikannya. Tidak mungkin kecantikannya alami, pasti Anggit perawatan. Tapi dari mana uangnya? Ponsel Surya bergetar. Ia mengambil di meja, ternyata adiknya menelpon. Iya Sulastri, ada apa? Sambil melirik ke arah Anggit. Surya menjawab telepon dari Sulastri. Kenapa Anggit biasa saja? Biasanya ia langsung merengut saat menerima telepon dari ibu dan Sulastri. Apalagi dari Mbak Laras, kakak perempuannya. Mas, aku butuh uang semester. Kemarin aku mengulang 1 mata kuliah, jadi harus ikut semester pendek. Surya menghela napas saat mendengar apa yang diminta Sulastri. Berapa? Tanyanya cepat. 2 juta rupiah mas. Terdengar suara Sulastri pelan. Mungkin ia takut tidak enak sama Surya. Nanti mas transfer. Makasih mas.
Setelah menutup ponsel, Surya menaruh kembali di meja. Ia menghampiri Anggit yang sedang mencuci piring. "Mah, Sulastri meminta uang untuk semester pendek." Dia hanya menjawab seperti itu. Setelah itu ia kembali mencuci piring lagi. "Kok kamu cuma jawab aja?" Anggit menghembuskan napas kasar. "Aku harus gimana? Harus jawab apa? Toh semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang mencari uang dan kamu wajib menghidupi keluarga kamu. Apalagi pendidikan adikmu. Apa masih bisa aku berkomentar?" Panjang sekali jawabannya. Surya sampai sesak mendengarnya. Sejak kapan Anggit seperti itu? Sangat tegas dan membuatnya seperti tidak bisa menjawab apa yang dikatakannya. Ya sudah, jangan diperpanjang. Sepertinya memang ada sesuatu pada diri Anggit. Sikapnya seperti acuh pada keluarganya. Tapi kenapa? Mengobrol dengan Pak Joko membuat Surya merasa bosan. Isinya ceramah saja. Apalagi kalau sudah mengatakan suami itu harus mendahulukan istri. Apa dia lupa terlahir dari siapa? Ibu itu lebih penting. Dia yang melahirkan dan membesarkan Surya. Sejak bapaknya meninggal, ibunya banting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. "Astagfirullah, kamu bikin kaget Mas saja," ujar Surya saat masuk ke kamar melihat Anggit memakai masker wajah. Anggit duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali dia terlihat tertawa, tanpa sadar kalau Surya sedang memperhatikannya. Surya ingin tahu dia sedang apa di ponselnya. "Kamu WA siapa?" tanyanya. Nih, Anggit menyodorkan ponsel miliknya. Surya lihat video anak dari Mas Ilham, kakaknya. Pantas saja dia tertawa. Keponakannya itu bergaya banyak membuat dia melihat tertawa. Kembali Surya memberikan ponselnya. Surya tak tahan seperti ini. Kenapa seperti bersama wanita kulkas, dingin dan entah ia merasa hambar. "Kamu kenapa sih?" Aku tanya, jawab hanya sekedarnya saja. "Mas kayak nikah sama patung, tahu nggak?" Aku harus seperti apa? Bukannya Mas yang menjadikan aku seperti patung. Harus menuruti apa yang tidak aku inginkan. Aku hanya mengikuti mau kamu. Diam dan hanya menurut saja. Apa salah? Astaga, kepala Surya bisa sakit jika Anggit terus saja memojokkannya. Apa salahnya dia selama ini? Seperti bumerang, Surya serba salah menghadapi Anggit. Istrinya sekarang malah lebih tegas dan membalikkan semua perkataannya. Bahkan kali ini saja, Surya dibuat bungkam olehnya. "Maaf kalau aku salah. Aku hanya berbakti pada orang tua. Membuat ibu senang karena ibu yang merawat dan membuat Mas hebat seperti ini kan? Surya Prakoso Maku Rondo Limo, IT ternama dan terpercaya di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Benar bukan?" Hal yang Surya takutkan begitu nyata. Senyuman Anggit membuat dirinya merasa bersalah. Apa istrinya tidak waras? Kenapa dia seperti itu? Senyumnya pun terpaksa gitu. Bersyukur deh, dia tahu apa yang Surya pikirkan. "Sudah, bersihkan wajahmu. Aku risih melihatnya." Anggit berlalu begitu saja. Ia ke kamar mandi membersihkan wajah seperti apa yang Surya perintahkan. Saat keluar kamar mandi auranya semakin cantik, membuat hasrat lelakinya bergairah. Sepertinya Surya akan bersenang-senang malam ini. "Sayang, kamu cantik banget sih. Sini, duduk di sini," pintanya. "Gak usah memuji, aku sedang datang bulan. Tuh, aku habis ganti pembalut." Dengan tawa Anggit memperlihatkan bungkus pembalutnya. Astaga, Surya gigit jari malam ini. Surya merebahkan diri di kasur dan menutup tubuh dengan selimut. Wajahnya masih terasa panas saat Anggit menertawakan kekonyolannya. Kenapa bangun tidur mood Surya masih kurang bagus? Sial, gara-gara tamu datang bulan, Surya jadi gagal semalam. "Mas, ada ibu," terdengar Anggit memanggilnya. "Iya tunggu, aku cuci muka dulu," jawabnya. Tumben ibunya datang pagi-pagi sekali. Ada apa ya? Setelah mencuci muka, Surya menghampiri ibunya yang sedang bermain dengan Kevin dan Selvi. Kedua anaknya sangat akrab dengan ibu. Usai Kevin 7 tahun dan Selvi 5 tahun. Jarak yang sangat dekat. Itu pun kemauan Surya agar tidak terlalu jauh saat mereka dewasa. "Bu," ucapnya sambil mencium punggung tangannya. "Kamu baru bangun?" "Iya, tadi habis subuh tidur lagi. Ada apa, Bu?" "Besok ada acara nikahan sepupumu Asep. Kita semua diundang. Bisa ndak antar ibu, ajak anak dan istrimu juga, sekalian temu keluarga?" "Oh bisa Bu, besok Surya jemput ke rumah ya." Surya melihat istrinya sibuk di dapur. Kenapa tiba menemani ibunya sih? Malah sibuk di dapur. "Ibu sudah minum?" "Belum, istrimu sibuk sendiri. Mana dia ingat memberi ibu minum," ujar ibunya. Kesal Surya mendengarnya. Tak lama Anggit datang membawakan minuman untuk ibunya. "Kamu kok baru datang ngasih ibu minum?" Surya sengaja menegur Anggit di depan ibu, agar ibu tidak merasa terabaikan. "Ya iya baru, habis ibu minta buatkan jahe hangat.
Iya kan buatnya lama, digodok dulu, apalagi Anggit bersihkan dulu jahenya. Yang bubuk habis, jadi Anggit buatkan alami. Anggit menjawab cepat. Lagi, dia menaruh gelas dengan senyum. Namun senyum itu kembali membuat Surya takut. Diminum bu, nanti dingin gak enak. Malah nanti aku gak enak kalau dikira gak bikinin ibu minum. Wajah ibu memerah saat mendengar ucapan Anggit. Iya, ibu lupa tadi. Ibu Surya malah grogi saat mendengar penuturan Anggit. Surya segera menghampiri Anggit di dapur. Tangannya cepat sekali memotong bumbu dan menyiangi sayuran. Kamu jangan seperti itu sama ibu, protesnya. Aku hanya membela diri, jawabnya tanpa menoleh padanya. Kalau ibu lupa ya sudah, jangan dibahas. Lagi, Surya memperingatkan. Kalau aku diam, kamu bilang aku kayak patung lagi. Aku jawab salah, aku harus bagaimana? Diam itu saat aku dijelekan, dan malah kamu lebih percaya ibu. Duh, Surya salah lagi nih. Kini Anggit semakin pintar membalikkan ucapannya. Tidak mau banyak berdebat, Surya memilih menghindar saja. Surya kembali menemui ibunya yang sedang menikmati jahe hangat buatan Anggit. Istrimu itu kenapa sih? Gak bisa mulutnya gak nyakitin ibu. Lagi datang bulan bu, jadi sensitif. Kali ini Surya membela Anggit di depan ibunya. Alah, begitu saja dijadiin alasan. Kalau gak suka sama ibu bilang, jangan sedikit-sedikit menjawab omongan ibu. Gak sopan tahu. Surya merasa bersalah kalau melihat ibunya sedih. Tidak pernah ia melihat ibunya seperti itu. Surya, istrimu kamu belikan skincare apa? Ibu mau juga dong. Kayaknya udah banyak flek di wajah ibu deh. Hah? Skincare? Iya, itu ibu-ibu satu komplek bilang kalau kamu tuh royal sama istrimu. Pakai saja uang yang Surya kasih untuk ibu. Kan belum habis uang sebanyak itu. Lagi pula Surya gak pernah memberikan skincare buat Anggit. Ibu tahu sendiri. Beberapa persen gaji Surya kasih ibu dan sesuai saran ibu. Surya hanya memberikan Anggit 1.500.000 untuk sebulan. Lagi pula Anggit gak pernah minta uang lebih. Kayaknya dia pakai alami deh bu. Masa? Iya. Surya menegaskan lagi. Kenapa lagi-lagi kecantikan istrinya yang menjadi bahan perbincangan? Kayaknya gak mungkin alami deh. Jangan-jangan ada yang istrimu tutupi. Apa dia main serong dan dapat uang dari pria lain? Ucapan ibu sama saja seperti Anton. Hati seperti teriris pisau saat mendengar dan membayangkan. Hanya demi skincare istrinya berselingkuh. Untung saja ibunya mau Surya pesankan Gojek. Surya masih ada urusan dengan Anggit. Tentang perselingkuhannya. Iya, kemungkinan perselingkuhan Anggit dengan pria lain. Tangannya mengepal keras. Amarah di dadanya masih mempuncah. Surya hampiri Anggit yang habis merapikan anak-anak. Kevin dan Selvi disetelkan TV oleh Anggit. Langsung saja Surya menarik kasar lengan istrinya menjauh dari anak-anak. Apaan sih mas? Anggit menyentak Surya. Aku mau bicara. Surya tak kalah tegas darinya. Mau bicara dengan menarik tanganku dengan kasar. Bibir Anggit terangkat satu ke atas. Ia menatapnya dengan berani. Iya oke, maaf. Surya menarik napas panjang dan mencoba menahan emosi. Surya seperti orang yang tidak sabar kali ini. Sebenarnya Surya sangat mencintai istrinya. Bahkan sampai tidak mengizinkannya bekerja karena salah satu alasannya adalah Surya tidak mau pria lain memandangnya. Jadi bicara gak? Malah diem. Aku banyak kerjaan. Ingin sekali Surya menampar wajahnya. Tetapi Surya tak akan pernah kasar padanya. Selama ini uang yang aku kasih untuk kebutuhan sehari-hari kamu pergunakan dengan baik kan? Rahang Surya serasa tercekat saat mengatakan hal itu. Lidah terasa keluh saat akan menuduhnya berselingkuh. Oh itu tuh, lihat saja kedua anak kamu. Sehat bukan? Rumah rapi dan bersih kan? Ada masalah apa dengan nafkah 10% itu? Tanya Anggit tanpa bersalah. Aku cuma mau memastikan aja. Hanya memastikan apa nih? Aku pikir mas mau menambahkan beberapa persen. Oh iya, aku lupa. Kalau mas habis mentransfer uang pada adikmu, jadi mana ada sisa untuk aku dan kedua anakmu. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Surya naik pita mendengar ucapannya. Kenapa dia selalu tidak suka jika Surya memberikan uang untuk keluarganya? Harusnya ia berterima kasih pada ibu, karena doa ibunya Surya semakin sukses. Bukan apa-apa, sekedar warning diri saja kalau aku harus sadari diri jika akan berada di nomor sekian di bawah keluarga kamu. Kalau saja Kevin tidak datang, tangan Surya sudah menamparnya. Mah, belikan aku mainan yang seperti Alan ya. Kemarin aku gak boleh pinjam, rengek anaknya. Iya, nanti kita beli ya. Sekarang Kevin main sama adik dulu ya. Anggit merangkul Kevin dan melangkah meninggalkan Surya. Dia malah sibuk menenangkan Kevin. Tumben sekali biasanya dia malah bilang minta saja sama papa atau langsung meminta uang.
Hari libur seperti ini lebih enak dinikmati sambil bermain game. Mereka semua kemana? Kenapa rumah sangat sepi? Gumam Surya saat melangkah keluar kamar. Surya cari Anggit di dapur tidak ada. Di kamar anak-anak pun tidak terdengar suara. Saat Surya buka kosong dan mereka tidak ada. Kemana mereka? Surya berdiri di halaman rumah. Ternyata anak-anak pergi bersama Anggit menggunakan sepeda motor. Kevin dan Selvi masing-masing menenteng satu buah plastik. Papa! Mereka turun dari motor dan berhamburan menghampirinya. Surya memperhatikan apa yang mereka bawa. Sementara, Anggit sibuk merapikan motor di teras. Kacamata hitam dan masker selalu tidak pernah ketinggalan saat ia berkendara. Kalian dari mana? Tanya Surya. Toko mainan. Mama membelikan buat aku. Bagus kan, Pak? Kevin memperhatikan mainan mobil remote yang Surya taksir dengan harga 200.000. Kemudian Selvi memperlihatkan boneka dengan dorongan bayinya. Selvi juga dibelikan ini. Lucu kan, Pak? Iya, sayang. Kini yang ada di kepalanya adalah jumlah harga mainan anak-anak. Kalau di total bisa 300 ribuan. Kalau misalkan Surya memberikan Anggit 1.500.000 berarti sisa 1.200.000 untuk belanja. Ngapain di luar, Mas? Tanya Anggit yang sudah berada di samping Surya. Kamu uang dari mana bisa belikan mainan anak-anak? Mahal pula harganya. Uangku? Masa uangmu? Anggit menjawab santai. Lalu ia malah masuk ke dalam mengikuti anak-anak. Surya mengejarnya, masih penasaran dengan semua teka-teki selama ini. Iya, aku tahu, tapi itu juga kan dari uangku. Kenapa kamu malah boros membelikan anak-anak mainan? Jangan minta kalau uang belanja habis loh, ancam Surya. Sorot mata Anggit begitu tajam menatapnya. Katamu boros, tapi menurutku tidak. Kamu kerja buat siapa emang? Aku lupa, kalau suamiku bekerja untuk keluarganya, bukan istri dan anaknya. Benar kan, Mas? Tangan Surya sudah berada di atas, tetapi Surya berhenti karena Selvi berlari memeluk Anggit. Surya lupa anak gadisnya takut dengan suara keras. Cup, Selvi sayang, ujar Anggit sambil menggendong Selvi. Surya belum selesai berbicara. Dia sudah pergi begitu saja karena ucapan Anggit malah membuat Surya terus berpikir. Enak saja dia bilang Surya bekerja hanya untuk keluarganya. Benar kan? Dia sensitif jika berhubungan dengan keluarganya. Surya duduk sambil memperhatikan Anggit dan anak-anak. Pasti setelah ini dia akan meminta uang tambahan untuk masak. Lihat saja, tidak akan Surya berikan. Mah, kamu kan bisa minta aku belikan mainan untuk anak-anak. Ujar Surya mencoba mengajak bicara Anggit lagi. Aku masih bisa kok bikin anak-anak senang. Kalau kamu yang ke toko mainan, pasti semua mainan dengan harga murah dan besok rusak. Lagi, Anggit menyungkingkan senyum. Aku heran sama kamu, jangan sampai kamu minta tambahan uang, ketus Surya. Tenang aja, Mas. Tenang. Aku curiga, kamu dapat uang dari mana bisa membelikan anak-anak mainan? Apa benar, kata mereka kalau kamu berselingkuh? Wajah Anggit memerah mendengar pertanyaan darinya. Kata siapa? Anggit yang lembut dan tenang kini berteriak seolah-olah Surya bukan suaminya. Surya menahan sesak, gemuruh di dadanya begitu memuncak. Emosi pun kian membuatnya semakin panas berdebat dengan Anggit. Bisa-bisanya dia berteriak di hadapan suaminya. Kata siapa aku berselingkuh, Mas? Lagi, ia mempertanyakan padanya. Wajahnya semakin memerah menahan amarah. Tidak mungkin Surya mengatakan jika ibu dan Anton mengira-ngira saja karena mendengar cerita. Ini belum pasti, tetapi Surya tak dapat mengontrol emosi. Bukan kata siapa-siapa. Mana mungkin kamu bisa membeli beberapa barang? Apalagi kamu sempat hangout bersama teman-temanmu. Sedangkan kamu hanya memberikan sisa uang gaji setelah kamu berikan pada ibumu dan untuk kau pegang kan? Posisi ini membuat Surya serba salah. Tak bertanya, tapi penasaran. Saat bertanya malah menjadi bumerang untuknya. Aku hanya bertanya, tinggal jawab apa susahnya sih? Susah, Mas? Kalau aku mau berselingkuh sih, dari kemarin-kemarin. Secara aku nggak jelek-jelek banget. Bisa aja aku menghubungi mantanku yang pemilik restoran itu dan mengajaknya kembali. Lebih baik dan uangnya banyak. Gak kayak kamu, cuma mikir perut keluarga kamu. Jadi kamu ada niat selingkuh? Surya bertanya balik. Tadinya enggak. Sekarang aku pikir-pikir dulu lah. Daripada tuduhan kamu mubazir, kan kalau benar biar sekalian. Anggit benar-benar membuat Surya murka. Surya mengusap wajah kasar, lalu mengemaskan bokong di sofa. Bukannya merasa bersalah, Anggit malah acuh dan kembali bermain boneka dengan Selvi. Lucu bukan? Surya seperti kebakaran jenggot. Anggit malah seperti itu. Benar-benar dingin dan malah nantangin. Kamu kalau bicara jangan asal. Kalau dibalik posisinya, aku yang berselingkuh bagaimana? Anggit menyungkingkan senyum.
Lagi Surya merasa takut melihat ekspresi wajahnya seperti itu. Lalu, kalau kita tukeran tempat bagaimana? Aku bekerja dan Mas di rumah menjaga anak dan ku berikan sedikit uang sayur. Bisa. Tapi kalau Mas selingkuh sih terserah. Kuat berapa lama sih Mas mengeluarkan uang banyak untuk selingkuhan Mas? Secara Mas markibin kuda. Anggit! Surya kembali berteriak hingga membuat Selvi loncat ke pelukan Anggit. Cup, jangan nangis ya nak. Papa lagi main drama sama mama. Jadi ia ada adegan teriaknya. Selvi memindahkan wajah Surya dan mamanya. Setelah itu anak itu menjadi tenang dan kembali bermain. Anggit bangkit dari duduk. Ia malah menarik Surya keluar. Sudah aku katakan, jangan pernah berteriak di hadapan anak-anak. Kamu pikir ini hutan? Ucapan kamu tidak pantas didengar, Anggit. Lalu, apa kamu juga pantas menuduhku selingkuh? Pikirkan, sudah menjadi suami yang baik atau belum? Ujarnya sambil menepuk pundak Surya. Anggit lalu melangkah lagi ke dapur. Entah apa yang ia kerjakan sekarang. Surya hanya bisa mengelus dada menghadapi sikapnya yang semakin membuatnya kepala sakit. Sur, kemarin Mbak lihat istrimu ke salon sore. Mantap banget sekali perawatan sampai 2 juta. Matanya melebar saat mendapat pesan masuk dari Mbak Laras, kakaknya. 2 juta rupiah Anggit habiskan untuk ke salon. Nominal berbeda 500 ribu rupiah dengan uang yang biasa Surya pakai. Astaga, teka-teki ini membuat Surya gila. CCTV pun yang dipasang tak menunjukkan gerak-gerik Anggit yang mencurigakan. Hanya saja ia selalu pulang sore bersama anak-anak. Lalu sepertinya dia tidak berada di rumah siang hari. Kemana dia? Dering ponsel kembali berdering. Iya bu, Surya menjawab telepon ibunya. Besok jangan lupa ya, kita ada undangan pernikahan. Jemput ibu nanti, sekalian Mbak Laras mau ikut. Suara ibunya jelas terdengar di ponsel Surya. Iya, aku gak lupa bu, jawab Surya. Surya menutup ponsel setelah ibunya berbicara. Besok ada acara keluarga, pasti Anggit kembali menjadi perbincangan. Kali ini pasti akan tentang kecantikan. Harusnya Surya bangga, bukan malah berprasangka buruk. Namun Anggit mendapatkan uang sebanyak itu dari mana? Surya mencari Anggit ke kamar anak-anak, tapi dia tak ada. Lalu kemana dia? Gegas Surya keluar halaman. Belum sampai luar, Surya sudah melihat istrinya sedang bersantai. Duduk sambil meminum segelas coklat hangat sambil membaca buku. Buku apa yang Anggit baca? Hah? Buku semasa sekolahnya dulu. Akuntansi perbankan. Apa dia mau kuliah lagi atau hanya sekedar iseng? Tumben kamu baca buku kuliah, tanya Surya iseng. Gak ada bacaan lain. Dia hanya menjawab singkat. Kan banyak bacaan online di platform. Isinya drama rumah tangga doang. Istri yang stres akibat suaminya selingkuh sama bodoh, ujarnya. Bodoh? Iya bodoh. Lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Setelah itu istrinya kabur. Baru udah nyesel 7 turunan dan ngemis-ngemis minta balikan. Tapi istrinya gak mau, ngenes kan? Senyum itu menghias bibir Anggit. Lalu menyeruput coklat panasnya. Surya bergeming. Anggit sedang membicarakan satu cerbuk atau dirinya. Surya meremas ujung baju. Kali ini Anggit benar-benar berubah. Dia yang lembut dan sabar kini berubah dan Surya tak mengerti bagaimana bisa ia memutar-mutar kalimat hingga membuat Surya tersudut. Kamu mengejek aku? Tanya Surya kesal. Apanya mengejek? Bukannya kamu tanya, ya aku jawab. Kalau nggak percaya tonton saja sendiri di ponsel kamu. Tapi ingat, jangan baper. Anggit tersenyum kembali. Baper gimana? Karena aku pikir lama-lama kok kamu mirip sama... Ya tokohnya, cuma bedanya nggak selingkuh. Gak tahu deh kalau selingkuh apa enggaknya. Kesal, itu yang Surya rasakan. Lebih baik ia tinggalkan istrinya yang semakin sableng. Terus saja berbicara hal menyebalkan. Bukannya membuatkan sesuatu untuk Surya, malah Anggit santai sendiri. Selvi sudah tidur, pantas saja Anggit bisa santai seperti itu. Perut lapar gegas Surya ke dapur mencari makanan. Kenapa Anggit hanya memasak telur balado? Surya hampiri Anggit lagi. Dengan berat hati ia kembali berinteraksi sama istri sableng ini. Kamu masak cuma telur balado? Tanya Surya. Mah, jawab yang bener dong. Surya kembali mulai kesal. Iya, udah jelas kamu lihat adanya itu. Hari ini aku bayar kebersihan 30 ribu. Sedangkan uang masak aku jatah sehari 50 ribu. Sisa 20 ribu. Jadi aku hanya bisa masak telur aja. Buat anak-anak aku datar. Buat kamu aku sambelin. Jawab Anggit. Bukannya ibu bawa sayur tadi? Iya bawa, sudah aku buang. Kamu buang? Iya. Masa iya? Masakan basi mau aku makan? Atau kamu mau makan? Kayaknya masih ada di tong sampah, biar aku ambilkan.
Anggit bangkit dari duduk dan hendak ke dapur. Cukup Anggit. Anggit menatap Surya heran. Bagaimana bisa masakan ibu basi? Mana mungkin ibu bawa lauk basi? Surya mulai kesal dengan Anggit. Mungkin saja. Aku sudah bilang sejak dulu kalau ibumu memberikan makanan selalu bekas makan mereka yang tak habis. Anggit menjawab santai. Akan tetapi Surya mulai tak santai dengan berbadan ini. Dipikirnya lagi, memang pernah Surya makan bekal yang dibawakan ibu. Setelah itu ia bolak-balik ke kamar mandi. Kalau ia ceritakan pasti Anggit semakin jadi. Pusing menghadapi kamu. Perut lapar, malah dikasih ocehan. Surya berlalu meninggalkan Anggit. Nafsu makan pun hilang, tetapi perut malah kruyuk-kruyuk. Di rumah bukan santai, malah dibuat senam otak sama senam jantung. Kita mau pergi ke acara saudaraku. Rapikan anak-anak. Jam 9 kita jalan. Tutur Surya pada Anggit. Anggit yang sedang mencuci piring segera menyelesaikan cuciannya. Ia menghampiri Surya yang berdiri di ruang TV. Kok dadakan? Tanyanya sambil mengelap tangan pada tisu. Lupa bilang. Sudah, siap-siap sana. Mana sarapanku? Di meja makan. Syukur deh dia sudah kembali waras. Gegas Surya melangkah ke meja makan karena sudah lapar. Semalam ia menahan lapar karena kesal dengan Anggit. Ternyata Anggit tak peduli, malah asik tidur pulas. Sementara Surya halus mendengar perut berbunyi. Nasi goreng telur ceplok. Untung Anggit masih ingat dengan kesukaan Surya. Awas saja sampai ia menyajikan Surya kerikil di depan rumah. Perut sudah kenyang. Lebih baik Surya menunggu mereka di halaman rumah. Mas, ke rumah Pak RT dulu. Aku lupa bilang katanya ada data yang harus diisi, ucap Anggit. Pagi-pagi gini emang sudah bangun? Lagian data apaan sih? Tanya Surya malas. Sensus kali, Anggit menjawab asal. Ya sudah, aku ke rumah Pak RT. Surya bergegas ke rumah Pak RT yang tidak jauh dari rumahnya. Kalau tentang sensus penduduk, kenapa bukan petugas yang datang ke rumah? Bukan Surya yang harus ke sana. Assalamualaikum Pak. Kebetulan Pak RT sedang di luar. Waalaikumsalam Pak Surya. Wah, padahal semalam saya tungguin loh. Kok baru datang? Tanya Pak RT. Istri saya baru menyampaikan, kayaknya lupa. Oh, nggak apa-apa kok. Gini, semalam itu beberapa warga mengusulkan akan diadakan ronda malam karena satpam kompleks akan cuti. Saya mau tanya Pak Surya bisa nggak? Kalau bisa saya masukin daftar hari, bagaimana? Waduh, ronda. Surya paling malas kalau acara ronda seperti itu. Adanya paginya ia mengantuk. Pak, bagaimana? Iya boleh. Baik, saya salut sama Bapak. Masih mau walau sibuk. Sama seperti istri Bapak. Pinter Bapak nyari istri. Setiap hari Jumat dia berbagi rezeki sama pemulung dan beberapa warga yang kurang mampu. Berbagi? Iya, nasi kotak yang setiap hari Jumat gak pernah absen dari Bu Anggit. Wah, hebat Pak Surya mendidik istri. Surya terperangah mendengarnya. Ini pujian untuknya dari hal yang sama sekali ia tidak tahu. Istrinya berbagi rezeki. Masih terkesiap dengan penuturan Pak RT, Surya melangkah pulang dengan terus saja memutar otak. Dari mana istrinya mendapatkan uang untuk hal semacam itu? Bertanya padanya sama saja mengajak perang. Lalu bagaimana cara mencari tahunya? Apalagi ini, Anggit tampil sangat cantik. Dengan gamis maron senada dengan hijabnya yang baru, Surya lihat dengan wajah glowing. Ini benar-benar istriku. Cantik sekali ia hari ini. Dada serasa cenat-cenut melihatnya seperti itu. Astaga, kapan ia meminta uang untuk membeli gamis? Mas, sudah jam 9, jadi berangkat gak? Tanya Anggit. Iya, Mas ambil kunci dulu. Surya melangkah masuk dengan kikuk, sampai Surya tersandung meja. Apa ini namanya jatuh cinta sama istri sendiri? Untung saja masih istri sahku. Duh, kenapa jadi seperti ini sih? Bisa-bisanya Anggit cantik seperti itu, jadi pangling Surya. Isi kepala penuh dengan bayangan wajah Anggit, sampai lupa menaruh kunci mobil di mana. Astaga Surya, gila kali ini. Masa sampai lupa menaruh kunci mobil? Surya menepuk kening sendiri. Suara Anggit sudah terdengar tak sabar dari luar. Juga suara anak-anak yang sudah kepanasan. Untung saja ketemu kuncinya. Gegas Surya menghampiri mereka di luar. Sesekali melirik ke arah Anggit yang santai bermain ponsel di sampingnya. Degup jantung ini tak berhenti berdetak membuat konsentrasi dalam menyetir seperti buyar. Mah, kamu pakai gamis baru? Surya bertanya langsung. Iya, lagi diskon. Ia menjawab dan kembali memainkan ponselnya. Uangnya dari mana? Surya beranikan diri bertanya. Anggit menoleh dengan tangan masih menggenggam ponsel miliknya. Dari ATM lah. Sungguh jawaban yang tidak bisa Surya percaya. Kenapa harus melawak saja? Surya tahu uang itu dari ATM, hanya saja dari mana asalnya. Mobil Surya terparkir di halaman rumah ibunya, tetapi mereka belum juga siap.
Surya turun bersama Anggit dan anak-anak. Namun belum sampai ke dalam sudah ada beberapa ibu-ibu yang menghampiri mereka. "Wah Sur, sudah lama gak kesini loh. Istri kamu cantik sekali, masih sama seperti menikah dulu. Padahal sudah punya anak 2, ujar Bu Adil tetangga sebelah rumah ibu. Surya lihat Anggit memperlihatkan deretan gigi putihnya sambil menggandeng selfie yang merengek saja. Pantes saja, pasti deh uang gajinya habis untuk skincare Isti sampai ibunya saja mengeluh gak ada uang. "Us Bu," apa yang Surya dengar? Ibu mengeluh tak punya uang. Lalu mereka pasti berpikir Surya sibuk dengan istri dan anak sampai lupa berbakti. Kenapa bisa seperti itu sih? Surya pamit masuk ke dalam menemui ibunya. Ternyata Mbak Laras pun datang. "Ayo, nanti telat," ucap Surya. Ibunya bukannya menjawab malah sibuk memandang Anggit. Netranya tak berkedip, pasti melihat gamis yang dikenakan menantunya. "Gamis kamu baru, Git?" tanya ibu mertuanya. "Iya, Mas Surya membelikannya khusus ke undangan ini." Surya mengeloleh seketika mendengar ucapan Anggit. Kapan Surya membelikannya? Lalu wajah ibunya berpaling menatap Surya. "Kamu hanya beli untuk istrimu? Ibu tak kau belikan?" Netra ibunya mulai berkaca-kaca. "Bukan begitu, Bu. Kan Surya pikir ibu sudah dikasih uang. Nah, bisa beli dari uang itu. Kalau Anggit kan jarang-jarang. Itu pun hadiah dari teman, Bu." Anggit menjungkikan senyum mendengar kebohongan Surya. Pasti dia sedang menertawakan kebodohan Surya kali ini. Sejak kapan Surya membelikannya dia gamis? Bahkan Surya saja dibuat kebingungan oleh ulahnya. Minta uang saja jarang, tapi malah banyak membeli barang. Belum lagi ibunya yang juga mau gamis. "Ya sudah Bu, nanti Surya belikan pas gajian," ujar Surya. Ibunya masih merengut sambil membuang muka tak mau menatapnya. "Aduh Bu, jangan membuat masalah lagi. Surya sudah diabaikan oleh Anggit. Jangan sampai ibu juga ikut-ikutan mendiamkan Surya," batin Surya. "Yang kesalahan juga kamu yang menyuruhnya?" tanya Mbak Laras. "Aduh, apalagi ini?" Surya mengusap wajah kasar. Ia berdoa dalam hatinya jangan sampai Mbak Laras mengatakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh Anggit saat di salon itu. "Salon apa, Ras?" Aduh, ibunya malah bertanya. Padahal Surya berharap Anggit tak menjawab. Malah ibunya yang bertanya. Rasanya Surya seperti memiliki istri 2 dan harus bersikap adil. "Itu, Anggit ke salon perawatan menghabiskan uang 2 juta rupiah, ujar Mbak Laras. Lagi, Surya mengusap dan mengacak-acak rambut yang tidak gatal. "Iya Mbak, Mas Surya sengaja katanya buat aku perawatan. Masa gaji besar istrinya kucel dan gak glowing, malu sama rekan-rekannya. Benar kan Mas?" Anggit memaksa Surya menjawab iya sepertinya. Iya, permainan apa ini?" Wajah ibunya semakin masam juga. Sepertinya dia marah pada Surya. Kalau seperti ini urusannya jadi panjang. "Wah, bagus kamu Sur," ujar Bandi, suami Mbak Laras. "Oh iya, Git, kamu masih ingat beberapa pengetahuan tentang keuangan gak? Aku butuh orang keuangan. Kalau bisa kamu mau gak ambil proyek ini sampai karyawan cuti masuk?" Bandi menawarkan Anggit pekerjaan. "Masih boleh dari rumah kan? Gak harus ke kantor kan?" tanya Anggit santai. "Iya, jadi mau nih?" tanya Bandi bersemangat. Ada yang aneh, kok Bandi bisa menawarkan pekerjaan pada Anggit? Padahal sudah jelas lama sekali Anggit tak bekerja. Kok bisa dengan mudahnya Bandi percayakan soal keuangan CV-nya pada Anggit? "Sur, boleh nggak Anggit ngurus keuangan CV gue sementara?" tanya Bandi. "Terserah saja, asal anak-anak keurus aja di rumah." Surya kembali melirik Anggit yang langsung memalingkan wajah darinya. "Lumayan buat nambah uang belanja sama skincare, bener nggak Git?" Bandi kembali berbicara dan Anggit pun menyambutnya dengan senyum. Ada apa dengan mereka? Tidak mungkin mereka berselingkuh di belakang Surya. Pikiran buruk menghantuinya lagi. Jadi selama ini Anggit bisa melakukan pekerjaan keuangan. Atau jangan-jangan dia bekerja kembali tanpa sepengetahuan Surya. Surya masih terdiam. Pikirannya penuh dengan dugaan dan pertanyaan yang belum terjawab. Ia melirik Anggit yang tampak tenang di sampingnya. Seolah tak ada yang terjadi. Hatinya semakin gelisah tapi ia berusaha menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Setelah beberapa saat, ibu akhirnya bersuara lagi. "Surya, kalau memang kamu punya uang lebih untuk membelikan istrimu gamis dan perawatan, seharusnya kamu juga ingat sama ibumu." "Iya Bu, nanti gajian Surya belikan buat ibu juga," jawab Surya dengan nada sedikit bersalah. Ia tahu bahwa penjelasannya tadi tidak cukup meyakinkan. Bandi menyeringai kecil, menatap Surya penuh arti. "Nah, sekarang Anggit juga bisa bantu keuangan keluarga, jadi makin enak kan? Nanti kalau Surya kehabisan uang buat skincare Anggit bisa masih ada cadangan." Anggit tertawa ringan, sementara Surya hanya bisa menarik napas dalam.
Pikirannya kembali ke kemungkinan bahwa Anggit sudah lama bekerja tanpa sepengetahuannya. Ia menatap istrinya dengan penuh tanda tanya. Anggit, kamu sudah lama kerja? Tanyanya akhirnya. Tidak bisa lagi menahan diri. Anggit menoleh menatap Surya dengan mata penuh arti. Kamu pikir gimana? Surya terdiam. Jawaban Anggit semakin membuat pikirannya penuh. Jika benar istrinya telah bekerja tanpa sepengetahuannya, kenapa ia tidak memberitahu lebih awal apa yang sebenarnya disembunyikan Anggit? Di tengah kebingungan Surya, Bani kembali bersuara. Sudahlah Sur, yang penting sekarang kalian tetap saling dukung. Kalau Anggit memang mau bantu keuangan Civiku, berarti memang dia punya kemampuan. Harusnya kamu bangga. Surya menelan ludah, mengangguk pelan. Namun dalam hatinya ia masih ingin tahu lebih banyak apa yang sebenarnya dilakukan Anggit selama ini. Dan kenapa ia tidak pernah tahu. Surya menepikan mobil di area parkir gedung pernikahan yang tampak megah dengan dekorasi elegan. Deretan mobil tamu undangan sudah memenuhi tempat itu. Ia melirik kaca spion, memastikan ibunya dan Mbak Laras sudah beres dengan riasan mereka. Mereka turun dari mobil dan berjalan memasuki gedung. Aroma bunga segar menyeruak dari pintu masuk. Beberapa tamu undangan menyambut mereka dengan senyum hangat. Surya berusaha menjaga ekspresi santainya, meskipun pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran tentang Anggit. Di dalam suasana pesta begitu meriah, lampu kristal bergemerlap di langit-langit, menciptakan atmosfer mewah. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, berbincang sambil menikmati hidangan yang tersaji di meja buffet. Surya, ayo ke sana. Ibu menuju ke arah sekumpulan kerabat yang sudah duduk di meja bundar. Surya menghela napas dan mengikuti. Benar saja, tak lama setelah mereka duduk, topik pembicaraan mulai mengarah ke Anggit. Anggit makin cantik ya, ujar seorang tante bersemangat. Iya, dan sukses loh. Kerja di mana sih dia sekarang? Sahut yang lain. Surya diam. Tatapannya menelusuri ruangan. Karena sejak kedatangan mereka di sana, Anggit langsung berpisah, membawa Kevin dan Selvi entah kemana. Surya mencari sosok yang kini jadi topik utama. Tak butuh waktu lama ia menemukannya. Anggit berdiri di dekat pelaminan, sembari terus mengawasi kedua anaknya yang sedang bermain di sana. Senyumannya memancar pesona yang sulit diabaikan. Namun, yang lebih menarik perhatian Surya bukan hanya penampilannya, melainkan seseorang yang berdiri di sebelahnya. Seorang pria tinggi dengan jas mahal, tampak akrab dengan Anggit. Mereka berbincang akrab, sesekali tertawa kecil. Surya menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Siapa itu? Bisiknya pada Mbak Laras. Mbak Laras mengikuti arah pandang Surya dan mengedikan bahu. Gak tahu, tapi kayaknya bukan orang sembarangan. Penasaran semakin menggelayuti dalam benak Surya. Dari mana Anggit mendapatkan uang sebanyak itu? Dan siapa pria yang bersamanya saat ini? Setelah acara selesai, mereka kembali pulang. Surya mengendarai mobil dengan tenang, membiarkan ibunya Mbak Laras dan Bandi duduk dengan nyaman. Mereka berbincang ringan sepanjang perjalanan. Membahas acara tadi, kedua anaknya tertidur pulas di dalam mobil. Surya menurunkan ibu dan kakaknya di rumah terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali ke rumah sendiri. Masih dengan pertanyaan yang belum terjawab tentang Anggit dan pria misterius itu, Surya masih menyimpan tanda tanya dalam benaknya. Tetapi ia memilih untuk menahan diri. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah dan suasana mulai terasa lebih santai. Surya memperhatikan istrinya dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Bukan hanya penampilannya, tetapi juga caranya berbicara dan bersikap. Ia terlihat lebih percaya diri, lebih mandiri. Mah, besok aku antar kamu ke kantor Mas Bandi ya, ujar Surya akhirnya, mencoba mengorek informasi lebih lanjut. Anggit tersenyum kecil. Gak usah, aku bisa sendiri. Lagi pula aku sudah terbiasa ngurusin kerjaan kayak gini. Surya terdiam. Pernyataan itu semakin memperjelas dugaannya bahwa Anggit memang sudah bekerja selama ini, tanpa sepengetahuannya. Setelah makan malam, Surya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara empat mata dengan Anggit di kamar. Mah, jujur sama aku, sudah berapa lama kamu kerja tanpa aku tahu? Anggit menghela napas, lalu menatap Surya dengan penuh ketegasan. Aku gak pernah niat menyembunyikan, Mas. Aku cuma gak mau jadi beban buat kamu. Aku mulai kerja freelance sejak setahun lalu, ngurusin keuangan beberapa usaha kecil. Dari situ aku belajar banyak, sampai akhirnya Mas Bandi kasih aku kesempatan ini. Mata Surya memerah, dadanya sesak menahan amarah. Setahun? Anggit,
Kamu kerja diam-diam selama setahun penuh tanpa kasih tahu aku. Apa kamu gak percaya sama aku? Apa aku ini suami atau orang asing buat kamu? Anggit terkejut melihat Surya yang jarang sekali marah menjadi begitu emosional. Bukan begitu, Mas. Jangan bilang bukan begitu. Jelas-jelas kamu menyembunyikan ini dari aku. Aku suamimu, Anggit. Seharusnya aku yang pertama tahu. Suara Surya meninggi, membuat Anggit semakin tegang. Anggit merapatkan kedua tangannya. Aku hanya ingin punya penghasilan sendiri, Mas. Karena jatah yang kamu kasih gak cukup. Aku cuma dikasih 1,5 juta tiap bulan. Sementara ibumu bisa dapat 5 kali lipat dari itu. Aku ini istrimu, Mas. Aku juga punya kebutuhan. Aku gak bisa cuma mengandalkan jatah bulanan yang bahkan gak cukup buat kebutuhan rumah. Surya terdiam. Pernyataan itu seperti tamparan keras baginya. Selama ini ia memang lebih banyak memberikan uang kepada ibunya, tanpa benar-benar memperhitungkan kebutuhan Anggit dan anak-anak. Kamu pikir aku senang kerja diam-diam? Aku terpaksa, Mas. Aku butuh uang buat beli keperluan anak-anak, buat biaya tambahan di rumah, buat diriku sendiri. Apa aku harus selalu minta-minta sama kamu? Apa aku gak boleh mandiri? Suara Anggit bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Surya menatapnya tajam. Jadi kamu menyalahkanku sekarang? Aku banting tulang buat keluarga ini tapi kamu malah merasa aku kurang. Anggit mendengus kesal. Bukan merasa kurang, Mas. Memang kenyataannya begitu. Kamu kasih ibumu lebih banyak. Sementara aku putar otak dengan uang yang gak seberapa. Aku gak pernah mengeluh. Tapi kalau sekarang kamu marah karena aku belanja, aku yang seharusnya marah. Aku gak salah. Aku cuma ingin dihargai. Surya mengepalkan tangannya. Tapi ia tak bisa membantah ucapan Anggit. Ia tahu istrinya memang benar, tapi harga dirinya terluka. Malam itu Surya memilih keluar kamar, membiarkan amarahnya meredah. Sementara Anggit tetap tegak berdiri, menahan tangis yang hampir pecah. Keheningan menyelimuti mereka cukup lama. Anggit mengusap air matanya, berusaha mengendalikan emosinya. Surya akhirnya duduk kembali di tepi ranjang, mengembuskan napas panjang. Aku gak pernah sadar, Mah. Aku kira aku sudah cukup adil. Tapi ternyata aku salah. Aku terlalu terfokus pada ibu dan keluargaku, sampai aku lupa bahwa kamu juga perlu diperhatikan. Anggit menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku gak ingin melawan kamu, Mas. Aku cuma ingin kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Aku gak mau diam-diam begini lagi. Aku mau kita bicara, menyelesaikan masalah bersama. Aku gak mau bersembunyi, tapi aku juga gak mau terus merasa kekurangan saat aku tahu ada solusi. Surya menunduk, lalu meraih tangan Anggit dengan lembut. Aku juga gak mau kita saling menyakiti. Aku janji aku akan lebih memperhatikan kamu dan anak-anak. Aku gak akan berat sebelah lagi. Dan kalau kamu memang mau bekerja, aku ingin kita bicarakan dulu. Bukan kamu diam-diam lagi. Aku ingin jadi suami yang kamu percaya. Anggit tersenyum kecil, meski air matanya masih mengalir. Terima kasih, Mas. Aku janji juga akan lebih terbuka ke kamu. Malam itu Surya dan Anggit memilih untuk saling memahami, bukan lagi saling menyalahkan. Mereka menyadari bahwa dalam rumah tangga, keterbukaan dan komunikasi adalah kunci utama. Keesokan harinya Surya langsung berbicara kepada keluarganya, khususnya dengan Mbak Laras dan Mas Bandi. Ia ingin agar keuangan untuk ibunya dibagi secara adil. Akhirnya diputuskan bahwa Surya akan memberikan 3 juta rupiah per bulan, sementara Mbak Laras juga menyumbang 3 juta rupiah. Sementara itu, biaya kuliah Sulastri tetap akan menjadi tanggung jawab Surya, dengan persetujuan Anggit. Sebelumnya Surya selalu memberikan 10 juta rupiah kepada ibunya, sedangkan Laras entah berapa. Kini dengan sistem yang lebih adil, Surya yakin ibunya tetap bisa hidup dengan layak. Awalnya ibunya menolak dan tetap ingin mendapatkan 10 juta per bulan. Namun setelah penjelasan panjang dari Surya, akhirnya sang ibu mulai menyadari bahwa ini keputusan terbaik untuk semua. Kini keuangan Surya sepenuhnya dikelola oleh Anggit, memastikan keseimbangan antara kebutuhan keluarga kecil mereka dan tanggung jawab terhadap ibu Surya. Kini, Surya dan Anggit bisa melangkah lebih tenang, dengan kejelasan dalam pengelolaan keuangan dan hubungan yang lebih terbuka. Mereka tak lagi merasa ada yang berat sebelah, dan rumah tangga mereka pun menjadi lebih harmonis dari sebelumnya. Komunikasi yang terbuka dan saling memahami adalah kunci dalam menghadapi setiap perubahan dalam hubungan. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, jangan buru-buru menilai atau menghakimi. Cobalah untuk berbicara dan mencari tahu penyebabnya,
agar kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama tanpa menambah jarak atau kesalahpahaman. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.